apa namanya dikeringkan, dicop kemudian dikeringkan, kemudian disuplementasi dengan cotton seed meal atau apa bungkil kapas atau kapuk yang apa namanya dalam jumlah sedikit, proporsi sedikit, low cotton seed meal dan high. Yang ini adalah cassava chip ditambah dengan rice bran, ya dengan perbandingan 3:1. Jadi cassava meal-nya 3, rice bran-nya 1. Juga disuplementasi dengan sumber protein berupa bungkil kapas atau kapuk ya, cassava apa cotton seed. Di sini kita melihat bahwa konsumsi, jadi semuanya saya kira tidak signifikan kecuali pada pencernaan BK ini yang hampir signifikan, tetapi ada kecenderungan bahwa penambahan konsentrat sumber protein yang lebih tinggi itu cenderung meningkatkan total intake, apakah itu bahan kering, kemudian apa namanya bahan basalnya yang terdiri dari urea amoniasi, ya. Yang ingin saya jelaskan di sini bahwa kalau ini sumber serat ini ya, kita menghitung berapa NDF-nya, maka dikaitkan dengan bentuk suplemen ini, maka yang harus kita perhatikan adalah berapa imbangan antara cassava chips-nya atau sumber seratnya itu dengan atau sumber karbohidratnya dengan sumber proteinnya, ya. Sehingga di sini kalau kita melihat apa namanya proporsi yang ada pada percobaan ini akan menunjukkan bahwa kita mendapatkan suatu perbedaan yang tidak signifikan, ya. Nah, mungkin ini karena perbedaannya yang belum begitu besar, sehingga kalau kita melihat pada hasil yang berikutnya di sini, kita pada percobaan yang sama kita melihat bahwa ada sih kecenderungan meningkat juga dengan pemberian, tapi sangat bervariasi, terutama pada total apa namanya populasi mikroba. Jadi ada yang apa namanya lebih tinggi, juga ada tidak terlalu banyak naiknya saja, masih non signifikan, ya. Yang jelas kita lihat di sini adalah propionat ini yang signifikan di sini, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa propionat itu adalah prekursor terhadap pembentukan glukosa, dan ini kalau kita melihat suatu melihat hasil penelitian di mana C2 atau asetat propionat rasionya itu semakin rendah, itu adalah semakin baik. Artinya asam propionatnya semakin tinggi, dan itu menunjukkan bahwa prekursor terhadap pembentukan glukosa itu semakin baik, ya. Nah, jadi saya kehilangan satu slide. Saya ingin menunjukkan slide yang sebentar. Oke, ada slide satu yang mungkin itu akan mengantarkan kita pada kuliah yang akan datang. Itu adalah bagaimana sebenarnya nilai praktis dari apa namanya model substitusi kalau kita mempunyai dalam kondisi di daerah tropis seperti kita ini. Jadi kita tidak bisa terlepas dari menggunakan hijauan, baik itu hijauan segar atau jerami padi, tetapi kita ingin bahwa hijauan atau potensi dari hijauan yang kita punya itu bisa mempunyai nilai konversi yang optimal. Nah, ini ada model-model substitusi yang mungkin perlu kita
introduce dalam sistem produksi ternak ruminansia, terutama untuk ternak sapi, sehingga kita memang mempunyai suatu kalau itu kita terapkan punya nilai sustainabilitas yang tinggi. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal konsep tentang LEISA ya, LEISA. Jadi LEISA itu konsep yang menekankan kepada kita untuk bisa menghitung sebenarnya seberapa besar sih external input yang masih bisa ditolerir. Jadi LEISA itu Low External Input for Sustainable Agriculture. Jadi ada penelitian yang begini. Jadi kalau misalnya katakanlah di daerah Malang, di Kabupaten Malang, itu ada potensi pakan basal itu berupa dari jagung, dari padi, atau rumput gajah, ya. Kemudian apa sih konsentrat yang perlu kita gunakan supaya sustain, ya? Nah, konsep LEISA itu adalah konsep yang bisa menghitung atau memberikan suatu prediksi. Katakanlah keluar dari Malang, katakan saya ingin menggunakan biji atau bungkil kelapa, ya. Bungkil kelapa ini terus terang kalau di Malang kan sebenarnya tidak ada secara pabrikan, ya. Maka kita harus mendefinisikan kalau saya ingin menggunakan cassava coconut meal dari mana? Dari Blitar, dari Kediri, dari Pasuruan, ya. Nah, jadi daerah-daerah yang berbatasan dengan Malang ini. Nah, konsep LEISA itu mengukur bagaimana kalau ada supply katakanlah dari luar itu 20%. Itu sudah optimal enggak? Karena kalau supply-nya itu sudah di atas 40%, itu tidak akan sustain. Karena kita akan menjadi tergantung kepada orang lain. Nah, itu yang mungkin perlu kita diskusikan pada pertemuan kita minggu yang akan datang tentang bagaimana sistem yang kita sudah bicarakan ini bisa mengarah kepada sistem yang sustain bisa bertahan. Karena kalau berbicara tentang pakan ini, kalau saya pribadi selalu memegang pada konsep jangan kita itu memberikan anjuran kepada peternak untuk bisa sustain hanya seminggu, sebulan, tetapi harus kita sustain dalam the whole year, ya, setahun. Oleh karena itu memang kita harus membekali mereka bagaimana supaya peternak kita itu bisa kreatif lah untuk mengadakan atau pakan-pakan yang mungkin potensi untuk kita berikan pada ternak sehingga tidak lagi dia tergantung kepada faktor eksternal yang terlalu tinggi. Itulah yang mungkin yang mengantar diskusi kita. Saya persilakan kepada saudara berikutnya untuk bisa memberikan komen kepada apa yang sudah saya sampaikan. Pertanyaan, saya senang sekali kalau saudara bisa memberikan pertanyaan. Persilakan.